Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Kali ini kita sangat berterima kasih karena Tuhan baik dan luar biasa. Melalui Sekolah Tinggi Teologi Bahtera Josias Langowan, kita akan sama-sama mengikuti webinar 10 kali pertemuan dengan tema Harvest Theology for Church Group, Teologia Tuayan untuk Pertumbuhan Gereja. Welcome buat kita semua. Maksudnya di situ bisa langsung berbagai denominasi, dari berbagai tempat, dan juga dari berbagai STT. Mari kita mulai webinar ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengasihi, mencintai kami. Engkau mengurapi, menguduskan, dan memberkati kami. Kami rindu sekali Tuhan, pada saat ini Engkau menyatakan kemurahan kebaikan-Mu. Serahkan hati dan hidup. Mohon Tuhan intervensi, ambil alih untuk sekitar 2 jam ke depan ini. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Mohon kasih karunia-Mu dan berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan webinar ini dari awal hingga akhirnya. Teman-teman yang sudah join di Zoom maupun yang bergegas untuk bersama-sama, Tuhan berkati. Mereka yang mengikuti juga lewat YouTube, Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu, kami menyerahkan, mohon berkat-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan langsung sambutan dari Ketua STT Bahtera Josias Langowan dengan hormat Bapak Pendeta Ronald Sumigar. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian berkati Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena pada sore menjelang malam ini kita boleh bersama-sama melalui kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Bahtera Josias. Saya atas nama Ketua STT Bahtera Josias menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama kita mempelajari materi yang akan disampaikan selama 10 kali pertemuan. Spesial untuk Pastor Dr. Hanas yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada webinar kali ini. Harapan saya bagi kita semua yang mengikuti, boleh mengikuti dari awal sampai akhir, sehingga kita boleh menikmati, mendapatkan pengetahuan yang erat kaitannya dengan tugas dan pelayanan kita di gereja kita masing-masing. Khusus kepada mereka yang akan menjadi mahasiswa S1, S2, atau S3 di Sekolah Tinggi Teologi Bahtera Josias ini, mengikuti webinar ini akan memiliki credit point ketika menjadi mahasiswa. Jadi harap untuk segera memperhatikan, karena ini merupakan bagian dari mata kuliah yang akan disampaikan pada mahasiswa atau calon mahasiswa nantinya. Sekali lagi terima kasih, kita akan bersama selama 10 kali pertemuan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih disampaikan kepada Pak Ketua STT Bahtera Josias Langowan yang sudah menyampaikan sambutannya. Tentu kita berbahagia karena kita bisa bersama-sama mengikuti webinar ini. Kita langsung saja masuk di inti materinya. Pada kesempatan ini kita akan masuk di sesi pertama terkait dengan teologi penginjilan. Ya. Bisa dilihat gambarnya langsung ya. PowerPoint kita ya. Teologi tuayan untuk pertumbuhan gereja, sesi 1 bicara tentang teologi penginjilan ya.
Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk melihat teologi penginjilan ini lebih dalam, maka menurut hemat saya kita perlu memperhatikan dulu yang namanya penelitian terdahulu tentang ciri-ciri penginjilan. Mengapa ini penting? Karena webinar ini bukan hanya diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang rindu mempelajari tentang teologi tuayan untuk pertumbuhan gereja, tetapi ini juga menjadi bahan untuk perkuliahan di STT Bahtera Josias. Nah, nanti dalam riset yang akan dilakukan menjadi sangat penting sekali untuk melihat penelitian terdahulu tentang penginjilan, karena hemat saya yang dipercayakan untuk menyajikan materi ini, sebenarnya terkait dengan penginjilan ini sudah ada materi-materi yang sebelumnya sudah dikaji. Itu yang disebut dengan penelitian terdahulu. Jadi bagian ini akan menjelaskan adanya dukungan terhadap penginjilan yang dilakukan, ya, tapi bukan penginjilan kepada orang yang mati, melainkan penginjilan kepada orang yang hidup. Nah, kita perhatikan setidaknya ada 4 sumber terkait yang menjelaskan tentang ciri-ciri penginjilan. Pertama itu Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, ya, atau yang disebut dengan LPMI. Nah, LPMI menjelaskan itu setidaknya ada 4 ciri-ciri daripada penginjilan. Pertama, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Yang kedua, manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih serta rencana Allah bagi hidupnya. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, yaitu Tuhan, kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Yang keempat, kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Kemudian yang kedua itu adalah apa yang disampaikan oleh seorang penginjil yang luar biasa, profesor yang mengajar di berbagai perguruan tinggi walaupun sudah meninggal dunia, namanya Profesor Dr. W. Stanley Heath, pendiri dari Institut Alkitab Tirannus Bandung, ya, menyebutkan ciri-ciri penginjilan itu ada 4. Dia menggunakan istilah dengan 4 fakta rohani. Fakta pertama bicara tentang dosa dan hukuman, yang menekankan bahwa saya telah berbuat dosa dan patut menerima maut yang kekal. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, Yesaya 59 ayat yang kedua. Kemudian fakta yang kedua itu usaha manusia sia-sia adanya, menekankan bahwa saya tidak sanggup melepaskan diri saya dari hukuman maut itu. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9, Roma 3 ayat 20 dan Yohanes 14 ayat 6. Yang ketiga, Yesuslah jalan. Fakta ketiga ini menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya bagi pelepasan saya karena ia telah menjadi pengganti saya untuk dihukum pada kayu salib. Roma 5 ayat 8, 1 Petrus 2 ayat 24, dan pasal 3 ayat 18. Kemudian fakta yang keempat adalah menerima Yesus. Ini menekankan bahwa untuk memperoleh keselamatan yang telah disediakan, saya harus menerima Dia, yaitu Yesus, ya, secara pribadi, sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 12 dan Wahyu 3 ayat yang ke-20. Kemudian yang ketiga itu D. James Kennedy, yang terkenal dengan evangelism explosion, ya, ataupun juga penginjilan, ledakan penginjilan, atau juga disebut dengan penginjilan persahabatan, dengan teori Amaki. Amaki itu singkatan dari A itu anugerah, kemudian M itu manusia, A itu Allah, K itu Kristus, I itu iman. Nah, saya akan bahas satu persatu, ya. Pertama adalah bicara tentang anugerah. Anugerah untuk mendapatkan surga itu adalah pemberian cuma-cuma dan tidak dapat dibeli atau tidak pantas kita peroleh.
Yang kedua adalah M, manusia berdosa dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Yang ketiga adalah Allah. Allah adalah penuh rahmat karena dia tidak ingin menghukum kita, dan adil karena itu ia harus menghukum dosa. Kemudian K, Kristus. Hakikat Kristus adalah Allah insan yang kekal, mati di salib dan bangkit dari maut untuk menebus dosa-dosa dan menyediakan tempat di sorga yang diberikan dengan cuma-cuma. Kemudian yang kelima itu I, iman. Adapun iman adalah bukan sekedar persetujuan menurut akal atau kepercayaan, melainkan juga percaya Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kekal. Hanya Yesus Kristus saja. Kemudian penelitian terdahulu yang keempat itu Sam Doherty. Sam Doherty menjelaskan ciri-ciri penginjilan dengan istilah yang populer buku tanpa kata. Buku tanpa kata yang dimaksudkan itu seperti kertas berwarna ya, tanpa kata sedikit pun. Kertas yang digunakan itu ada kertas emas ya, menggambarkan tentang Allah, kemudian kertas hitam ya, bicara tentang dosa dan akibatnya, kemudian kertas merah menggambarkan tentang Yesus Kristus dan kematiannya untuk dosa, kemudian kertas putih menggambarkan tentang keselamatan, khususnya terkait dengan pembenaran. Kemudian warna hijau menggambarkan tentang pertumbuhan rohani sesudah diselamatkan. Nah, secara keseluruhan Bapak Ibu, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Dalam penelitian terdahulu, ada pakar LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, kemudian ada W. Stanley Heath, di James Kennedy, kemudian Sam Doherty. Nah, beliau dari keempat pakar ini memberikan ciri-ciri penginjilan. Ini yang di tengah posisinya nih ya. Nah, tapi perhatikan, ini bukan warna sekedar warna, ada maknanya tersendiri ya. Kemudian ada nama baru, ciri-ciri penginjilan. Nanti mahasiswa yang hendak menulis karya ilmiah ataupun tulisan akhir sebaiknya mengikuti pola atau model seperti ini ya. Yang disebut dengan nama baru ini sebenarnya adalah penggabungan dari hal-hal yang tampaknya cocok disatukan dalam atau dirangkai dalam bentuk kalimat. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan, sebutlah warna ini ya. Ini warna hijau ya. Warna hijau ya. Mewartakan semua manusia telah berdosa. Itu ciri pertama. Nah, peserta webinar langsung cari saja warna biru. Warna hijau maksud saya. Berarti ini dia. Penggabungan dari LPMI bagian yang kedua, yaitu manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih serta rencana Allah bagi hidupnya. Kemudian cari lagi yang warna hijau, dosa dan hukumannya, Stanley Heath, gitu ya. Kemudian cari lagi warna hijau, ada enggak di Kennedy? Ada, manusia berdosa dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Ya, gitu ya. Kemudian ada enggak si Doherty? Ada Doherty dengan ciri penginjilan kertas tanpa kata sedikit pun, warna hitam. Jadi nama baru ini adalah merupakan nama yang dibuat sendiri oleh peneliti terkait dengan warna hijau. Ya. Oh sorry ya. Slide-nya enggak keluar ya? Iya Pak, enggak kelihatan slide-nya. Ya, komen aja langsung kalau nggak ada ya, sorry ya. Komen aja. I'm sorry. Ini kita lagi di Manado ini. Langsung komen aja ya kalau slide-nya enggak muncul ya. Mohon maaf ya. Kalau ini slide-nya sudah muncul ya.
Oke ya. Sudah. Pak. Ya, nah saya ulangi lagi ya. Nah ini pakar dari LPMI, Stanley Heath, James Kennedy, dan Sam Doherty kan. Ini ciri-cirinya. Kalau LPMI cirinya ini ada 4. Stanley Heath cirinya ada 4. Kemudian James Kennedy cirinya ada 5. Kemudian Sam Doherty cirinya ada 5. Nah, nama baru ini merupakan apa? Nama baru ini merupakan istilah yang ditemukan oleh peneliti. Dalam hal ini adalah mahasiswa dalam melakukan tugas akhir ya. Jadi ini kalau yang di tengah ini pakem tidak boleh berubah karena ini adalah kutipan ya. Tapi yang di nama baru ciri-ciri penginjilan ini adalah buatan mahasiswa atau kandidat yang akan menyelesaikan studi akhirnya ya. Contoh, mewartakan semua manusia telah berdosa. Ini dari mana ini? Rumus ini munculnya dari mana? Merupakan gabungan dari LPMI nomor 2. Manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih serta rencana Allah bagi hidupnya. Nah langsung dicek. Ini kan dia warna hijau kan? Ada lagi enggak di Stanley Heath? Oh ada, dosa dan hukumannya. Kemudian ada enggak di James Kennedy? Oh ada, manusia berdosa dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Kemudian Doherty ada enggak? Oh ada, hitam. Begitu ya. Nah kemudian nama yang kedua adalah mewartakan manusia berdosa memperoleh hukuman kekal. Warnanya apa? Kuning ya. Kita cek di LPMI ada enggak? Oh enggak ada. Di Stanley Heath ada enggak? Ada. 2. Usaha manusia sia-sia adanya. James Kennedy ada enggak? Ada. 3. Allah penuh rahmat karena tidak ingin menghukum kita dan adil. Ya, ini sorry nih ya, mestinya ini tidak dikasih warna merah ya. Sorry. Kemudian yang ketiga, mewartakan kasih Yesus Kristus menebus manusia dari hukuman kekal. Nah, kita langsung lihat. Ini warnanya apa nih? Biru ya. Sebutlah biru gitu ya. Ini LPMI, Tuhan Allah mengasihi manusia dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidupnya. Ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Kemudian yang keempat itu menuntun setiap orang menerima penebusan Yesus Kristus secara pribadi. Enaknya warnanya apa nih? Abu-abu kali ya, sebutlah begitu ya. Ada enggak? Ada dia di LPMI nomor 4. Kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Di Stanley Heath ada enggak? Ada. Menerima Yesus Kristus. Nah, di Doherty ada warna putih. Nah, selanjutnya yang terakhir, mendorong setiap orang percaya harus tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus. Warnanya hitam ya. Warnanya hitam, di LPMI tidak ada. Di Doherty tidak ada juga ya. Maksud saya di Stanley Heath tidak ada ya. James Kennedy ada. Ini 5. Adapun iman adalah bukan sekedar persetujuan menurut akal atau kepercayaan, melainkan juga percaya Yesus Kristus saja yang memberikan keselamatan kekal. Kemudian di Doherty ada warna hijau. Nah, ini teknik yang sangat baik karena begini, ketika kita memberikan argumentasi tentang teologi penginjilan, maka kita tidak bisa hanya memunculkan satu pakar. Kita harus memunculkan pakar-pakar. Ada 4 pakar ini. Nanti kalau mau ditambah oleh Bapak Ibu sekalian sampai 10 juga boleh. Wah, itu luar biasa. Tapi jangan satupun ciri-ciri dari pakar itu tidak dimasukkan ke dalam nama baru. Kalau misalnya dia tidak bisa digolongkan dengan nama baru, karena nama baru ini kan istilah yang dapat dikatakan apa? Merangkum semua kata-kata atau kalimat yang hampir sama. Baik dari LPMI, Stanley Heath, James Kennedy maupun Doherty. Nah, kalau ada yang berbeda, dia dibuat sendiri.
menjadi ciri ataupun indikator yang berbeda. Begitu ya. Oke, kita terus. Kemudian kita lihat hakikat teologi penginjilan. Nah, ini ingin menjelaskan pengertian tentang penginjilan itu seperti apa. Kemudian juga karena kita ini sekolah teologi, tidak bisa kita meninggalkan teks Alkitab. Betul tadi di bagian ini kita sudah menemukan ciri-ciri. Jadi ciri-ciri teologi penginjilan itu ini. Ya, ada 5. Cuma timbul pertanyaan. Nama baru ini yang dibuat oleh kandidat wisudawan, ini bisa enggak dibuktikan melalui teks Alkitab? Itu problemnya. Ini harus dibuktikan. Betul ada teks Alkitab yang menjelaskan tentang mewartakan semua manusia telah berdosa. Betul ada teks Alkitab yang menyatakan mewartakan manusia berdosa memperoleh hukuman kekal. Betul ada teks yang bisa digunakan mewartakan kasih Yesus Kristus menebus manusia dari hukuman kekal. Ada teks yang mendukung menuntun setiap orang menerima Yesus, menerima penebus yaitu Yesus Kristus secara pribadi. Ada teks yang menguatkan tentang mendorong setiap orang percaya harus tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus. Nah, apakah itu skripsi, tesis, atau disertasi? Di bab kedua itu sebenarnya yang paling utama itu adalah meaningful, pengertian penuh dari judul, kemudian ciri-ciri, itu yang paling utama. Nah, itu sebabnya pengertian tentang penginjilan itu tidak hanya bisa dikaji dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita hanya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka nilainya itu sangat rendah. Karena itu baru dari segi leksikon, dari segi kamus. Ada banyak pakar-pakar yang bicara tentang penginjilan. Nah, itu sebabnya kita perlu mengutip pandangan itu. Kemudian memberikan executive summary. Sehingga meaning daripada penginjilan atau teologi penginjilan itu menjadi strong. Coba kita lihat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penginjilan berasal dari kata Injil, kemudian mendapatkan awalan peng dan akhiran an. Injil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kitab suci umat Kristen. Istilah Injil merupakan terjemahan dari bahasa Yunani Evangelion yang berarti kabar baik. Gitu ya. Bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah memenuhi janjinya kepada Israel. Bahwa keselamatan telah dibuka dan diberikan kepada semua orang. Nah, tapi itu baru satu. Kemudian ada Jamin Tanhidi memberikan penjelasan. Apa sih Injil menurut dia? Berita tentang pengampunan dosa yang disediakan Allah bagi semua manusia berdosa melalui iman kepada pengorbanan anaknya. Yesus Kristus di kayu salib serta kebangkitannya dari antara orang mati. Olehnya manusia tidak dapat binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, jadi jelas sekali. Injil adalah kabar baik yang berfokus pada pribadi Yesus Kristus. Penginjilan dapat diartikan sebagai tindakan memberitakan Injil. Injil yang diberitakan adalah Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan untuk menebus segala dosa manusia dan bangkit untuk memberikan kepastian hidup yang kekal. Selanjutnya perhatikan pendapat G.I. Packer. Beliau menyatakan penginjilan adalah pengkomunikasian yang dilakukan orang Kristen sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan berita pengampunan Allah kepada manusia berdosa. Nah, Packer lebih menyoroti penginjilan sebagai tindakan untuk memberitakan pengampunan. Kemudian ada tokoh lain lagi, D.W. Ellis. Mendefinisikan penginjilan sebagai upaya mewartakan Yesus Kristus sebagai juru selamat, sehingga setiap orang yang diinjili akan menerimanya, taat dan melayani, serta hidup dalam persekutuan dengan gereja. Nah, Ellis ini menyimak penginjilan sebagai pewartaan bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat atau juru selamat. Kemudian yang terakhir adalah Hanas. Ya, menjelaskan penginjilan tidak hanya dipahami sebagai upaya untuk memberitakan Injil, namun juga berkhotbah, mengajar dan bersaksi
yang tentunya mendukung amanat agung Yesus Kristus untuk memuridkan. Nah, kalau begitu, Bapak Ibu, timbul pertanyaan, apa sih sebenarnya Injil itu? Itu menarik. Nah, penginjilan setelah kita memperhatikan, sebutlah KBBI, Jamin Tanhidi, Parker, Ellis, Hanas, maka kita bisa mendefinisikan. Dibuat eksekutif summary begitu ya. Jadi penginjilan adalah apa? Tindakan untuk memberitakan atau mewartakan kabar baik. Yakni pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya, sehingga setiap orang yang menerimanya memperoleh kepastian hidup kekal. Menjadi muridnya, hidup sesuai kehendaknya, dan melayaninya. Saya sebagai seorang Injili yang konservatif ingin menyatakan dalam kesempatan ini bahwa jembatan Injil tidak bisa menggantikan Injil. Orang bisa melakukan pengobatan gratis, tapi itu tidak bisa menggantikan penginjilan. Orang bisa memberikan bantuan sembako gratis, tapi tidak bisa menggantikan penginjilan. Orang bisa menolong, berbuat sesuatu apapun juga sebagai tindakan kebaikan, tapi itu tidak bisa menggantikan penginjilan. Artinya, jembatan untuk penginjilan harus dibuat, tapi tidak bisa menggantikan penginjilan. Kenapa? Karena penginjilan itu adalah tindakan memberitakan, tindakan mewartakan. Sehingga harus dilakukan secara verbal. Speak up. Tidak bisa tidak, dia harus bicara, tidak boleh silent. Aksi-aksi yang dilakukan untuk menyatakan tentang kesaksian Yesus Kristus itu bagus, tapi tidak boleh itu dijadikan alasan sebagai pengganti untuk memberitakan atau mewartakan kabar baik. Jadi memberitakan atau mewartakan kabar baik itu harus dilakukan secara verbal. Tidak bisa tidak. Itulah yang disebut dengan penginjilan. Nah, ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan terkait dengan penginjilan itu ya. Yang pertama itu disebut dengan presence. Dilakukan melalui kehadiran di tengah-tengah masyarakat. Ya. 3P aja lah, gampangnya gitu ya. Pertama present. Yang kedua proclamation. Dilakukan dengan memberitakan Injil dengan jelas dan tegas. No compromise. Ya. Dan penuh hikmat. Yang ketiga persuasion. Dilakukan melalui sikap atau cara menyampaikan Injil dengan penuh wibawa dan meyakinkan. Jadi present bicara tentang kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat yang memberi manfaat atau pengaruh. Yang kedua, proclaim, artinya kita berbicara secara verbal. Yang ketiga, persuasion, artinya kita menunjukkan sikap. Tapi jangan sampai present dan persuasion ini menghilangkan proclamation, yang tidak bisa. Saya lebih cenderung begini. Kalau kita bisa melakukan proclamation, jika itu tanpa harus present dan persuasion, it's okay, no problem. Tapi jangan sampai keliru nih. Proclamation-nya ini diabaikan karena present dan persuasion. Wah, repot. Penginjilan kan intinya apa? Berbicara tentang Yesus mati dan bangkit. Yang bisa dilakukan dan harus dilakukan dengan berbicara, menyampaikan, speak up, bersaksi ya, dengan kata-kata loh, jangan diganti dengan perbuatan. Saya tekankan lagi bahwa upaya-upaya untuk membangun hubungan yang baik agar orang mendengarkan Injil is good, no problem, tapi tidak boleh menggantikan penginjilan. Ini penting sekali ya. Baik. Nah, sekarang kita melihat kajian Alkitab tentang teologi penginjilan. Ini memang tidak mudah, tapi harus dikerjakan oleh mahasiswa. Mengapa saya katakan demikian? Karena begini. Nah,
1, 2, 3, 4, 5 ciri ini, ya, ciri ini harus ada di dalam Alkitab. Nanti kita buktikan bahwa 5 ciri ini ada di dalam Alkitab, itu ditunjukkan dari teks Roma 3 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Gitu ya. Saya akan bacakan untuk kita ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Untuk mengkaji teks Roma 3 ayat 23 sampai 28, ya, dalam kemurahan Tuhan saya diizinkan Tuhan untuk belajar di sekolah teologi di 4 perguruan tinggi swasta. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk belajar di 1 perguruan tinggi negeri. Maka saya merasa bukunya Walter C. Kaiser, ya, itu merupakan panduan yang terbaik yang saya jumpai selama saya studi sampai hari ini. Jadi saya kira sebaiknya kita menggunakan itu. Ya. Nah, apa yang dilakukan untuk bisa mengkaji Roma 3 ayat 23 sampai 28 ini? Maka ada step. Setidaknya itu analisis sintaksis, analisis verbal, analisis theological homiletical, setidaknya 3, ya. Sebenarnya ada 5, tapi saya kira 3 ini sudah strong lah ya, mewakili. Nah, kita lihat dulu analisis sintaktikal. Analisis sintaktikal itu ingin menjelaskan apa toh? Sebenarnya dia menjelaskan tentang tema proposisi, kemudian hubungan klausa-klausa dengan tema proposisi, hubungan prasa-prasa dengan tema proposisi, hubungan kalimat-kalimat dengan tema proposisi. Nah, cuma supaya menjadi simple dan lebih berbobot lagi, saya melihat yang perlu dikaji itu cuma klausa-klausa sajalah. Nah, jadi analisis sintaktikal ini bicara tentang 2 hal utama, yaitu tema proposisi. Tema proposisi itu apa? Inti paragraf. Inti paragraf itu apa? Ini tadi Roma 3 ayat 23 sampai dengan 28. Yang akan menghasilkan 5 ciri atau 5 indikator. Ini analisis sintaktikal. Nah, tema proposisinya apa? Penginjilan. Sudah jelas sekali ya. Nah, ada hubungan klausa-klausa dengan tema proposisi. Saya tadi mengatakan bahwa yang disebut dengan tema proposisi itu adalah inti paragraf dari teks Roma 3 ayat 23 sampai 28. Nah, sementara klausa itu apa klausa? Kalau kalimat-kalimat itu kan kalimat itu adalah pokok pikiran. Ya, di bawah kalimat ada yang namanya klausa. Klausa itu terdiri dari subjek maupun predikat, tapi tidak membentuk kalimat. Di bawah klausa ada prasa, ya, 2-3 kata tanpa kata kerja, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kita buktikan dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan 28 itu ada yang namanya klausa-klausa. Perhatikan. Klausa pertama, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 bermakna bahwa tidak seorang pun manusia di bumi ini yang tidak berdosa, dan sebagai akibatnya dihukum atau diponis hukuman kekal. Nah, hubungan dengan tema proposisi ini adalah klausa ini mengandung makna bahwa setiap orang percaya dalam penginjilan semestinya menyampaikan berita bahwa manusia tanpa terkecuali telah berdosa dan sebagai akibatnya
hukuman kekal. Kemudian klausa kedua, Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam Roma 3:25 ya, bermakna bahwa Yesus Kristus adalah jembatan yang mendamaikan hubungan manusia dengan Bapa yang sebelumnya terkondisikan dalam permusuhan karena manusia berbuat dosa. Hubungan tema proposisi adalah klausa ini mengandung makna bahwa dalam penginjilan harus disampaikan setiap orang dengan iman di dalam Yesus Kristus dapat berdamai dengan Allah Bapa, artinya menjalin hubungan atau persekutuan yang baik. Klausa ketiga, ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dalam Roma 3:25 ya, menunjukkan bahwa Tuhan sabar terhadap manusia berdosa sejak dahulu kala. Nah, hubungan dengan tema proposisi adalah klausa ini mengandung makna bahwa penginjilan harus mewartakan Tuhan sabar terhadap manusia berdosa sejak dahulu kala dengan membuka peluang tersedianya pengampunan dosa. Kemudian klausa yang keempat, ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dalam Roma 3:26 ya, menunjukkan bahwa Yesus Kristus membenarkan orang yang menerimanya secara pribadi. Hubungan dengan tema proposisi adalah klausa ini mengandung makna bahwa dalam penginjilan harus ada upaya untuk mendorong setiap orang menerima kematian dan kebangkitannya sehingga dapat dibenarkan atau memperoleh kepastian hidup kekal. Klausa kelima, manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dalam Roma 3:28 ya, menunjukkan bahwa dalam penginjilan berita anugerah yang dikerjakan melalui iman di dalam Yesus Kristus disampaikan. Ya, dengan demikian pembenaran dari Allah diterima oleh setiap umatnya. Nah, hubungan dengan tema proposisi adalah klausa ini mengandung makna bahwa setiap orang percaya harus tetap teguh beriman selama-lamanya kepada Yesus Kristus juru selamat. Nah, ini ada 5 klausa kalau kita perhatikan dari Roma 3:23-28 ya. Timbul pertanyaan, mau diapain klausa-klausa ini? Klausa ini harus dikoneksikan dengan tema proposisi atau inti paragraf atau judul daripada karya ilmiah. Sebutlah judul skripsi, tesis, atau disertasi. Kira-kira begitu ya. Nah, perhatikan kalimat ini. Kelima klausa-klausa yang saya sebutkan tadi, ya, ada hubungannya dengan tema proposisi penginjilan. Jadi, 5 klausa ini bukan sekedar pamer. Bukan. Harus ada hubungannya dengan tema proposisi. Nah, dibuatlah eksekutif summary-nya. Kelima klausa-klausa yang menunjukkan adanya hubungannya dengan tema proposisi penginjilan ditunjukkan dengan 5 hal. Pertama, manusia tanpa terkecuali telah berdosa dan sebagai akibatnya hukuman kekal. 2, setiap orang dengan iman di dalam Yesus Kristus dapat berdamai dengan Allah Bapa. Ketiga, Tuhan membuka peluang tersedianya pengampunan dosa. Keempat, mempercayai kematian dan kebangkitannya menjadikan memperoleh kepastian hidup kekal. Kelima, beriman selama-lamanya kepada Yesus Kristus adalah juru selamat. Setelah kita memperhatikan analisis sintaktikal, sintaksis ya, maka yang kedua kita harus memperhatikan analisis verbal. Verbal itu kata. Nah, kalau kita bicara kata, maka ada 3 hal. Leksikal secara kamus, kemudian gramatikal secara grammar, kemudian historikal, artinya sejarah penggunaan kata. Nah, kembali lagi tadi, ini modelnya deduktif, induktif, induktif, deduktif. Begitu ya. Kok bisa begitu? Iya. Karena setelah kita menemukan yang namanya ciri-ciri, ya, ciri-ciri penginjilan, ini 1, 2, 3, 4, 5, maka itu harus dibuktikan, didukung, dan tidak bisa tidak. Harus. Harga mati itu ya. Teori itu akan salah jika tidak didukung oleh teks. Harus didukung dari Roma 3 ayat 23-28. Nah, kemudian kita sudah membahasnya analisis sintaktikal ya, tema proposisi maupun juga klausa-klausanya. Nah, ini ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa yang mau dianalisis? Yang mau dianalisis adalah kata-kata. Kata-kata. Ingat, analisis verbal itu kata-kata ya. Baik itu leksikal kamus, gramatikal tata bahasa, maupun historikal penggunaan sejarah. Kata-kata apa? Kata-kata ini.
mewartakan semua manusia telah berdosa. Itu kalau dicek dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 28 itu diwakili dengan kata apa? Jadi kalau ciri-ciri penginjilan itu berdasarkan para pakar yang digabung itu 5, maka setidaknya analisis leksikalnya ada 5. Maka setidaknya analisis gramatikalnya ada 5. Maka setidaknya analisis historikalnya ada 5. Tidak bisa tidak ya. Kemungkinan kurang itu tidak mungkin. Karena setiap indikator ataupun ciri-ciri diwakili satu kata. Yang ada mungkin malah satu ciri-ciri bisa 2. Tapi saya menyarankan satu saja dulu. Supaya itu mempermudah. Nanti setelah ditemukan, dikerjakan secara lengkap, baik leksikal, gramatikal, historikalnya, maka ditambah lagi 1. Kira-kira gitu ya. Nah, coba kita perhatikan dengan seksama ya. 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 Istilah dosa. Istilah dosa ya. Istilah dosa dalam Roma 3:23 menggunakan kata hemarton. Secara leksikal umumnya diartikan berdosa, kemudian tidak mengenakan atau melewati sasaran. Kira-kira begitu ya. Nah, kenapa kok Roma 3 ayat 23 istilah yang digunakan atau yang dikaji adalah dosa? Iya, karena ciri yang pertama itu mewartakan semua manusia berdosa. Jadi semua manusia, mewartakan semua manusia telah berdosa, di ciri-ciri penginjilan, kalau ditanya, dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 28, itu diwakili dengan kata apa? Maka jawabannya adalah diwakili dengan kata dosa. Jadi, mewartakan semua manusia telah berdosa itu diwakili oleh kata dosa. Ya, secara leksikal. Nah, leksikal itu apa sih? Kamus. Ya, kamus. Bisa menggunakan kalau bahasa Yunani itu BAG, Bluri, Arnat, Gingrich, gitu ya. Nah, kira-kira ini artinya. Kenapa kok dikatakan umumnya? Apa khususnya? Apa ada hubungannya dengan khususnya begini? Istilah dosa atau hamartia dalam Roma 3:23 itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu hemarton. Ya, hemarton. Berasal dari akar kata hamartano. Diartikan oleh Hasan Susanto berdosa, J. P. Green Senior Synod, Fritz Reinecker, Tusin, To Miss the Mark, kemudian Josh Rickerberry Synod, artinya pendosa ya, berdosa. Nah, maka saya setelah memperhatikan pandangan-pandangan ini, menyatakan bahwa hemarton dari akar kata hamartano itu umumnya diartikan berdosa. Kemudian tidak mengenai atau melewati sasaran. Nah, yang kedua kehilangan. Huste rontai. Ya. Timbul pertanyaan, dari mana itu kok kehilangan? Mewakili ciri apa dia? Mewakili mewartakan manusia berdosa memperoleh hukuman kekal. Nah, istilah kehilangan ini dalam Roma 3:23 menggunakan kata husteruntai. Secara leksikal umumnya diartikan kehilangan atau gagal, terlambat, ketinggalan, atau gagal mencapai, atau gagal menjangkau, atau kekurangan juga bisa. Gitu ya. Nah, dari mana dapat ini ya? Tentu dari kutipan-kutipannya. Yang ketiga istilah penebusan, apolutroseos. Ya, dalam Roma 3:23 itu mewakili kata apa, ciri apa? Mewartakan kasih Yesus Kristus menebus manusia dari hukuman kekal. Ditemukan dalam Roma 3:23 menggunakan kata apolutroseos. Secara leksikal umumnya diartikan apa? Penebusan, kemudian pembebasan atau pembebasan pembayaran suatu harga.
Nah, kemudian yang keempat itu istilah membenarkan, diakosonta. Ini mewakili apa? Mewakili ciri dari menuntun setiap orang menerima penebusan Yesus Kristus secara pribadi. Itu dijelaskan dalam Roma 3:23 ya, menggunakan kata dikaiosunta. Secara leksikal umumnya diartikan menyatakan benar atau membenarkan, kemudian dibenarkan, memperlakukan dengan adil, dinyatakan sebagai orang benar. Kemudian istilah yang kelima itu pistei. Pistei ini mewakili ciri dari mendorong setiap orang percaya harus tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus. Itu Roma 3:23 ya, menggunakan kata pistei. Secara leksikal umumnya diartikan iman, kemudian dengan iman atau karena iman atau oleh iman. Nah, ini baru leksikal ya. Leksikal. Belum gramatikal. Nah, bagaimana kalau dia gramatikal? Kita cek nih ya. Gramatikal itu kan perubahan kata, grammar. Kembali lagi, kalau dia leksikalnya 5, maka gramatikalnya harus 5, maka historikalnya juga harus 5. Ini contoh ya. Istilah dosa, hemarton. Ya. Kita karena tadi sudah ngecek bahwa analisis leksikalnya itu betul-betul ada 5 yang diwakili dari 5 ciri, maka kata-kata yang sama itu juga yang akan kita perhatikan secara gramatikal ya. Nah, sekarang kita cek secara grammar ya. Istilah hemarton, istilah dosa dalam Roma 3:23 menggunakan istilah hemarton. Secara gramatikal dapat diartikan sebagai mereka dulu sungguh-sungguh telah berdosa. Nah, ini dari mana ini? Padahal kan secara leksikal, secara kamus artinya cuma dosa doang. Dosa aja. Tapi tiba-tiba kenapa kok dia secara grammar mereka dulu sungguh-sungguh telah berdosa? Begini. Istilah dosa dalam Roma 3:23 diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru itu hemarton. Berasal dari akar kata hamartano, merupakan verb indikatif aorist aktif orang ketiga plural. Verb indikatif aorist aktif orang ketiga plural itu adalah kata kerja indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal jamak. Nah, kata kerja modus indikatif itu menyatakan tindakan sebagai suatu kepastian atau disebut modus penegas. Pembicara penyuguh tindakan sebagai mana adanya atau tanpa dibatasi oleh sikap terhadapnya. Nah, karena orang ketiga, maka dia diartikan apa? Mereka. Orang pertama 1, 2, 3 kan begini. Saya, kamu, dia. Orang 1, 2, 3 jamak, ya kita, kalian, mereka. Nah, kemudian dari mana kata dulu nih? Dulu itu tense aorist. Aorist itu menyatakan sesuatu hal yang pernah terjadi atau pernah dilakukan di masa lampau, sudah selesai. Nah, kemudian sungguh-sungguh ini diterjemahkan dari mana? Indikatif. Indikatif itu artinya sungguh-sungguh terjadi. Bukan mungkin. Sudah, itu udah pasti terjadi itu. Sungguh-sungguh. Nah, terus, dari mana telah berdosa ini? Ya, telah berdosa. Itu karena dia auris ya, sungguh-sungguh telah. Nah, kalau aktif kan berarti yang bersangkutan melakukan. Kalau pasif kan berarti yang bersangkutan dikenai sasaran. Nah, sehingga kita menerjemahkan hemarton ini, ya, mereka dulu sungguh-sungguh telah berdosa. Nah, saya kira cukup satu kata saja ya. Karena waktu kita tidak cukup nanti. Kalau mau membahas 5 kata, langsung saya terjemahkan saja. Selanjutnya secara gramatikal, karena ini sudah dikerjakan, ini to the point aja ya. Bagian daripada disertasi sebenarnya. Istilah kehilangan, husterontai. Istilah kehilangan dalam Roma 3:23 menggunakan istilah husterontai. Secara gramatikal diterjemahkan, mereka yang dulu sungguh-sungguh telah berdosa juga terus-menerus sungguh-sungguh kehilangan kemuliaan Allah. Kok bisa begitu? Iya, karena istilah husterontai itu
dari akar kata hustereo merupakan verb indikatif present pasif orang ketiga person plural. Kemudian yang ketiga istilah penebusan apolutroseos. Istilah penebusan dalam Roma 3:23 menggunakan istilah apolutroseos ya. Secara gramatikal diartikan apa? Penebusan berhubungan dengan penebusan dalam Kristus. Ya. Kok bisa begitu? Iya, karena istilah apolutroseos itu berasal dari akar kata apolutrosis, merupakan noun genitif feminim singular ya. Kemudian yang keempat, istilah membenarkan dikaio unta. Istilah membenarkan dalam Roma 3:23 menggunakan kata dikaio unta ya. Nah, ini bicara tentang apa ini? Ini tulisannya ini salah ya, transliterasinya benar. Sorry ya. Berasal dari kata dikaio ya, dikaio. Kalau diterjemahkan secara gramatikal, ia terus-menerus membenarkan orang-orang percaya kepada Yesus bersamaan dengan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan untuk pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi tindakan ia, yaitu Allah yang terus-menerus membenarkan orang percaya kepada Yesus yang adalah objek, bersamaan atau sewaktu dengan Kristus Yesus yang telah ditentukan atau ditetapkan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, istilah dikaio ini dari akar kata dikaio itu merupakan participle present aktif akusatif maskulin singular. Sehingga diterjemahkan tindakan ia Allah yang terus-menerus membenarkan orang percaya kepada Yesus Kristus bersamaan dengan sewaktu Yesus Kristus yang telah ditentukan ditetapkan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Yang kelima pistei ya, dalam Roma 3:23 ya. Secara gramatikal diartikan sasaran atau objek tak langsung atau kepentingan untuk manusia dibenarkan adalah iman. Kok bisa begitu? Iya, karena istilah pistei dari akar kata pistis itu merupakan noun datif feminim singular. Nah, itu kita baru bicara tadi tentang leksikal, arti menurut kamus, kemudian gramatikal, arti menurut tata bahasa. Sekarang bagaimana kata itu jika dilihat dari segi penggunaan? Nah ini ya. Istilah hemarton berasal dari akar kata hamartano dalam Roma 3:3. Secara historis, istilah hamartano, jadi kalau melihat penggunaan historisnya itu jangan melihat istilah yang digunakan dalam teks itu, tapi akar katanya apa, rootnya apa, harus rootnya. Nah contohnya nih ya, hemarton itu hampir dapat dikatakan tidak ditemukan penggunaan kata itu, karena hemarton ini sudah mengalami perubahan dari akar kata. Akar katanya adalah hamartano, maka yang diceknya itu adalah akar kata. Nah ini digunakan oleh Homer abad sekian, Theognis abad sekian, Homer abad ke-8 sampai abad yang ke-6 before Christ. Turun dia ya angkanya ya, karena kan dia mendekati Masehi. Theognis abad ke-6 before Christ, Pindar abad ke-5 ya. Digunakan Septuaginta pada abad ke-3 before Christ, Philo pada abad ke-1, Josephus pada abad 1, Diogenes abad ke-3, Hermetic Writings pada Imperial Times atau masa kekaisaran abad ke-19 ya. Dimaknai untuk apa? Nah, untuk apa sih susah-susahnya mencari kata ini? Untuk mengetahui itu dimaknai apa? Dimaknai melakukan yang salah, berbuat dosa, dalam arti melampaui terhadap kebiasaan atau hukum. Nah, penggunaan istilah hamartano menurut sejarah tidak mengalami pergeseran. Jadi yang mau ditemukan sebenarnya ketika analisis historikal ini, dia mengalami pergeseran makna enggak? Ketika kata itu dilihat dari sejarah penggunaannya, kemudian dilihat waktu dia digunakan di dalam Alkitab. Itu sebenarnya.
Ini contoh saja ya, contoh sederhananya. Saya kira kita di Minahasa tahu lah ya, kalau orang semangat belajar itu salah satu istilah yang digunakan apa? Bajingan dia belajar. Artinya apa itu? Orang itu punya semangat, kemauan untuk belajar. Sementara istilah bajingan pada umumnya di luar Sulawesi Utara itu tidak pernah bermakna positif, selalu bermakna negatif. Itu salah satu saja ya. Istilah baku hantam, baku pukul, saya kira itu menjadi baku pada tahun 2000-an. Padahal istilah itu sudah digunakan di Sulawesi Utara mungkin sudah 100 tahun lebih. Itu bahasa orang Minahasa yang populer ya. Baku pukul dia, baku hantam ngoni. Gitu ya, kira-kira begitu. Jadi kenapa bisa begitu? Karena ada sejarahnya. Jadi kepentingan untuk melihat sejarah ini bukan show, bukan pamer, begitu ya. Supaya kita paham mengerti kata itu digunakan pada tahun berapa, pada abad berapa, maknanya apa. Nah, ketika kita tahu, sekarang kira-kira sama enggak artinya? Begitulah. Di Indonesia ini kan lagi diperdebatkan tentang nama Allah kan. Apakah di zaman dulu nama Allah itu untuk nama dewa atau bukan? Terus bagaimana sekarang? Nah, begitu pula nama Yahweh. Untuk menjawab itu, maka sejarah penggunaan kata itu dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, perlu diperhatikan makna atau artinya. Pada tahun berapa, pada abad berapa, artinya apa? Nah, kemudian ketika teks Alkitab itu menggunakan kata itu, apakah maknanya sama atau tidak? Nah, itu penting ya. Oke, yang kedua kehilangan. Ya, dalam Roma 3:23 penggunaan istilah hustereo dari ini akar kata ya, dari kata husterontai tidak mengalami pergeseran makna yang signifikan. Kemudian istilah penebusan apolutroseos ya, dalam Roma 3:23 dari akar kata apolutrosis ya, juga tidak mengalami pergeseran makna yang signifikan. Kemudian istilah membenarkan dikaionta ya, berasal dari kata dikaio, itu tidak mengalami pergeseran makna yang signifikan. Istilah emen pistei dalam Roma 3:23 dari ya akar kata pistis ya, juga tidak mengalami pergeseran makna yang signifikan. Nah, itu kita sudah menyelesaikan analisis verbal. Jadi sintaktikal sudah, verbal juga sudah. Nah, sekarang kita bicara tentang analisis theological homiletical. Theological ini artinya secara teologi. Melihat secara keseluruhan wahyu Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kemudian homiletical ini sebenarnya analisis bicara tentang semacam outline yang mau disampaikan kepada umat yang dalam research itu menjadi indikator. Nah, perhatikan. Tadi saya menyebutkan mewartakan semua manusia telah berdosa. Jadi nama baru itu harus menjadi indikator atau ciri-ciri dalam tulisan karya ilmiah. Nah, ditemukan di mana itu? Di Roma 3 ayat 23 bagian A. Nah, ini eksekutif summary-nya aja ya. Karena waktu kita tinggal sedikit, kita akan berikan kesempatan untuk tanya jawab kepada teman-teman atau sahabat intinya. Setiap orang tanpa terkecuali telah berdosa jauh dari kehendak atau kesempurnaan Allah, dan sebagai akibatnya adalah manusia adalah maut, kematian kekal, Roma 6:23 ya. Ini muncul sebagai eksekutif summary setelah memperhatikan kutipan-kutipan. Yang kedua, mewartakan manusia berdosa memperoleh hukuman kekal. Coba kita cek ya. Mewartakan manusia berdosa memperoleh hukuman kekal. Cocok enggak kira-kira? Nah, ini. Mewartakan manusia berdosa memperoleh hukuman kekal. Ciri yang kedua ya. Nah, tadi kan saya ngomong, itu harus menjadi ciri utama.
yang tidak boleh berubah, yang disebut dengan indikator. Nah, ini dia. Sama kan? Mewartakan manusia berdosa memperoleh hukuman kekal. Nah, sebagai eksekutif summary-nya ataupun tekanan utama atau strong point-nya, manusia kehilangan kemuliaan Allah, artinya gambar dan rupa Allah tidak ada lagi dalam diri manusia. Manusia tidak memiliki karakter ilahi dan tidak mampu menjadi pribadi yang unggul untuk mengelola dunia dengan segala isinya dengan baik. Ini bukan statement yang muncul tiba-tiba ya, tapi merupakan rumusan dari rangkaian kutipan-kutipan yang diuntai dalam kalimat-kalimat. Kemudian yang ketiga, mewartakan kasih Yesus Kristus menebus manusia dari hukuman kekal, Roma 3:23. Sebagai tekanan utamanya, akibat dari penebusan yang dikerjakan dalam kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus menjadikan setiap orang yang menerima penebusan tersebut terbebas dari hukuman kekal sehingga memperoleh kepastian hidup kekal, suatu tindakan pembenaran yang Allah kerjakan melalui kehendaknya yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Ciri yang ketiga, menuntut setiap orang menerima penebusan Yesus Kristus secara pribadi ya. Roma 3 ayat 23 sampai dengan 26. Jadi teks Roma 3 ayat 23 sampai dengan 28 itu habis ya. Dikuras ataupun dijelaskan terkait dengan ciri-ciri dari para pakar tadi ya. Jadi teks Roma 3 23 sampai 28 ini membackup ciri-ciri para pakar, ciri-ciri para pakar membackup Roma 3 ayat 23 sampai 28. Nah, terkait dengan ciri yang keempat, tekanannya, keadilan Allah adalah membenarkan setiap orang yang menerima Yesus Kristus secara pribadi sehingga vonis hukuman kekal tidak berlaku. Setiap orang yang beriman kepadanya memperoleh pengampunan. Ini adalah kabar yang harus disampaikan kepada setiap orang. Penginjilan tidak hanya mewartakan semua manusia berdosa sehingga berakibat hukuman kekal. Penebusannya memberikan pengampunan dosa dan kepastian hidup kekal, namun juga menuntun atau mengupayakan orang yang diinjili menerima Yesus secara pribadi. Yang kelima, mendorong setiap orang percaya harus tetap teguh atau beriman kepada Yesus Kristus ya. Roma 3 27 sampai dengan 28. Tekanannya apa? Hukum iman adalah beriman kepada Yesus Kristus sehingga dibenarkan dan bermegah hanya di dalam Yesus Kristus yang telah menyelesaikan karya penyelamatan. Hukum iman sangat berbeda dengan hukum Taurat. Nanti ini dicek di dalam Roma 3 27 sampai 28 berbicara tentang hukum iman dan hukum Taurat ya. Nah, hukum iman sangat berbeda dengan hukum Taurat. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik, melainkan karena kasih karunia. Itu sebabnya setelah seseorang menerima Yesus Kristus secara pribadi, harus tetap teguh beriman kepadanya sampai selama-lamanya. Maka sebagai eksekutif summary dari semua kajian tadi, harus disimpulkan dalam karya ilmiah ya. Teologi penginjilan adalah pengetahuan, karena teologi itu kan theos dan logos, pengetahuan tentang Allah kan. Yang diikuti dengan tindakan, inilah penginjilan. Tindakan untuk memberitakan atau mewartakan kabar baik yang berfokus pada kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai penebus. Sehingga setiap orang yang menerimanya memperoleh pengampunan dosa dan kepastian hidup kekal, serta mendorong orang lain untuk menerima secara pribadi dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya. Nah, timbul pertanyaan, kalau dalam disertasi, maka dia harus ada yang namanya temuan baru. Nah, disertasi ini, penulis disertasi ini memberikan teori tentang penginjilan. Cirinya apa? Mewartakan semua manusia telah berdosa. Ini hak paten daripada penulis yang sudah menggabungkan tadi itu, ciri-ciri itu ya. Kedua, mewartakan manusia berdosa memperoleh hukuman kekal, mewartakan kasih karunia Yesus Kristus menebus manusia dari hukuman kekal, menuntun setiap orang menerima penebusan Yesus Kristus secara pribadi, dan mendorong setiap orang percaya harus tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus. Ini tidak pernah dimiliki atau dipunyai siapapun di dunia ini. Baru ditemukan oleh penulis disertasi. Inilah yang disebut dengan apa? Temuan baru dalam disertasi. Ya, saya kira cukup presentasi saya. Selanjutnya diserahkan kepada Bapak Ketua ya. Pak Ronald sudah sampaikan, Bapak Ibu yang mau bertanya bisa diajukan melalui kolom chat gitu ya. Atau langsung juga boleh. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah kita percaya bahwa kita telah diberkati lewat materi yang telah disampaikan ya tentang teologi penginjilan.
bahwa pada dasarnya yang harus kita beritakan yaitu bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Jadi tugas penginjil menyampaikan bahwa manusia telah berbuat dosa dan yang luar biasa, pengampunan dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, itu kira-kira yang dapat disimpulkan. Saya tambahkan kemudian silakan jika ada Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin bertanya, silakan di unmute. Silakan. Ada Yang mau bertanya silakan. Ya, ada Brother Dolphy kalau tidak salah ya. Ya. Dolphy unmute mic-nya. Masih Ya. tertutup. Ya. Ya, sudah. Shalom ya, shalom semua. Ya, welcome. Saya mau Brother Dolphy. Jadi gimana strategi ketika kita penginjilan ke orang-orang yang non-Kristen? Cuma itu ya Pak. Baik, apa saya langsung jawab ini Bapak Langsung moderator? Pak, langsung. Langsung ya, iya. Silakan langsung. Jadi bagaimana caranya untuk menginjili saudara sepupu, sebutlah begitu ya. Begini, Indonesia ini kan adalah negara di mana terdiri dari banyak agama. Dilarang orang itu memaksa orang lain untuk menjadi Kristen. Terlebih kalau dia bukan orang Kristen. Artinya dilarang orang itu membuat orang lain itu terima Yesus dengan cara memaksa. Nah, hasil disertasi saya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah untuk program doktor dengan program pengkajian Islam, riset saya di Amerika, nanti bisa dicek di internet, Pendeta Hanas lulus UIN Syarif Hidayatullah. Itu terkait dengan kiprah dan dakwah Muhammad Samsi Ali. Ini penggambaran saja ya, gambaran dulu baru saya mau jawab nanti gitu ya. Setelah peristiwa 9/11, semua hampir dapat dikatakan rata-rata orang berpikir Islam itu tenggelam. Islam itu sudah habis, Islam itu sudah hancur. Tetapi di New York, dalam kepemimpinan Samsi Ali yang adalah orang Bulukumba, orang Indonesia, itu Islam justru berkibar. Timbul pertanyaan, kenapa kok bisa berkibar Islam di New York? Itu riset yang saya lakukan dalam bentuk grounded research ya. Saya melakukan riset ke New York, kemudian New Jersey, Philadelphia, kemudian ke Los Angeles, Las Vegas gitu ya. Untuk melihat mengapa Islam rahmatan lil alamin ini menjadi sesuatu yang membuming. Jadi setelah peristiwa 9/11 itu Samsi Ali itu justru tampil untuk menjelaskan tentang Islam itu. Bahwa Islam itu bukan teroris. Bahwa Islam itu bukan anarkis. Bahwa Islam itu bukan kekerasan. Tapi Islam itu rahmatan lil alamin. Memberi rahmat kepada umat Islam maupun juga alam semesta. Yang menarik, perhatikan yang menarik. Apa yang menarik? Yang menarik itu dia melakukan yang namanya dialect interfaith. Nah, dialect interfaith ini dilakukan di mana? Dialect interfaith ini dilakukan bukan lagi di masjid. Karena orang Islam sudah tahu tentang Islam rahmatan lil alamin. Justru dilakukan di gedung-gedung gereja, justru dilakukan di sinagog-sinagog. Justru dilakukan di kebaktian hari Minggu, justru dilakukan di ibadah hari Sabtu. Nah, yang saya maksudkan begini. Penginjilan itu tidak pernah memaksa orang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena penginjilan itu adalah good news. Kabar baik yang kita yakini bahwa Yesus telah mati.
bahwa Yesus telah bangkit untuk memberikan pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal. Hati-hati dalam penginjilan di Indonesia, jangan sampai kita terbawa dengan isu penistaan agama. Saya ada pada posisi sebagai hamba Tuhan yang moderat. Perhatikan semua webinar saya. Pernahkah saya berkata-kata untuk menjelekkan salah satu agama? Apalagi agama mayoritas di negeri ini? Sama sekali tidak pernah. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Saya menawarkan dialog interfaith. Dialog interfaith. Kalau ketemu sama seseorang, sebaiknya saudara sepupu kita ini diajak berdiskusi. Diajak berdiskusi tentang keyakinan imannya. Setelah dia menyampaikan keyakinan imannya, baru kita menyampaikan keyakinan iman kita. Itulah yang disebut dengan penginjilan. Penginjilan itu kan intinya sederhana. Cuma menyatakan Yesus mati untuk menebus dosa dan bangkit untuk memberikan kepastian hidup yang kekal. Ketika orang itu mendengar, itulah penginjilan. Apakah orang itu terima Yesus atau tidak? Sama sekali tidak boleh dipaksakan. Dan itu bukan hak kita. Tapi itu yang membuat orang yakin menerima Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya ulangi, jangan pernah merendahkan kitab suci saudara sepupu kita. Jangan pernah merendahkan atau mendiskreditkan, mendiskualifikasikan nabi yang mereka percayai. Harus menghormati, harus menghargai. Karena kita dalam bingkai hidup bertoleransi, hidup berpancasila. Ini sebentar lagi ini 18 Agustus Indonesia Merdeka loh. Kita ini masyarakat majemuk. Itu penting sekali. 17 Agustus. Ya 17 Agustus ya. Sorry bukan 18 Agustus, 17 Agustus. Sangat semangat nih Pak Ketua. Saya sangat tidak sepakat ya melakukan penginjilan dengan cara melukai saudara sebangsa. Tidak perlu menjelekkan, menggunakan kitab-kitab suci mereka yang diterjemahkan secara sepihak untuk kepentingan tertentu. Itu sangat tidak baik. Jadi yang bisa saya sampaikan, jurus jitunya adalah dialog interfaith, yaitu dialog antar iman. Sampaikan keyakinan iman kamu, maka saya akan menyampaikan keyakinan iman saya. Jika dalam penginjilan terjadi diskusi, dilarang kita merendahkan tokoh ataupun juga kitab suci saudara sepupu kita. Itu sangat tidak terpuji. Kita sebagai anak bangsa harus saling menghargai atau saling menghormati. Yakin bahwa jika Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian melakukan penginjilan, maka Tuhan akan memberkati. Perkara orang itu percaya atau tidak, terima Yesus atau tidak, itu urusan Roh Kudus. Yang paling penting, kita sudah melakukan penginjilan. Ya, saya kira itu ya, Brother Dolphy. Thank you. Ya, silakan yang lain mau bertanya langsung saja. Saya Pak. Silakan Pak Ferdi Tulung. Ya, mari brother kita. Shalom. Shalom, shalom Pak Ferdi. Shalom, selamat malam. Luar biasa, selamat malam dan selamat bertemu untuk semua. Sehat-sehat semua kita. Amin. Ada yang sangat menarik, luar biasa di sini yang boleh saya nikmati sejak dari pemaparan pertama sampai selesai. Ada yang sangat menarik memang sebagai orang-orang yang berkecimpungan dalam dunia firman Tuhan sebagai tugas tanggung jawab kita dalam menyampaikan kabar baik yang luar biasa ini. Nah, saya nggak tahu apakah ini sebuah tanggapan atau apa, tetapi saya mencoba untuk memperhatikan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Anas tadi dari awal sampai selesai. Saya mengutip dua hal. Yang pertama, di awal sudah dijelaskan bahwa ada ciri-ciri, bahkan ada teori-teori yang sudah
ada dan sementara berkembang dalam dunia teologi, khususnya penginjilan. Nah, di situ penyaji menjelaskan tentang bahan ini, bahwa ada di bagian terakhir disebutkan ada penemuan baru dari yang melakukan disertasi ini, yang melakukan riset ini. Nah, dalam bagian pertama dari awal dijelaskan bahwa ada lembaga-lembaga, bahkan orang-orang atau pakar-pakar atau ahli-ahli penginjilan yang menyatakan teorinya tentang penginjilan itu, mendefinisikan atau memberikan pengertian, sehingga menghasilkan kurang lebih, kalau saya tidak salah ingat tadi ada lima kajian yang sudah dipaparkan, bahkan ketika diambil dan dari ciri-ciri dipisahkan menjadi satu bagian atau yang disebut tadi penemuan baru atau metode baru yang dihasilkan dari beberapa teori. Dan sehingga menyimpulkan bahwa yang melakukan disertasi ini menghasilkan sesuatu yang baru dari kajian-kajian tersebut. Bahkan analisis-analisis yang sudah dipaparkan tadi. Nah, yang saya lihat adalah bahwa dari semua 5 kesimpulan tadi kajian yang sudah disampaikan bahwa itu adalah penemuan baru, saya mungkin lebih kepada itu bukan sesuatu penemuan, tetapi merupakan suatu penegasan terhadap teori-teori yang sudah dipaparkan tadi, teori-teori para ahli, para pakar. Bahkan ketika diambil dari ciri-ciri, menyimpulkan sehingga ada warna-warni tadi, baik si A, si B, si C, si D, semuanya baik warna hijau ada kepada teori-teori itu. Jadi menurut saya kajian yang disampaikan tadi adalah mengambil dan mengkomparkan sehingga menjadi sesuatu yang kelihatan baru. Tetapi bagi saya, menurut saya itu adalah sesuatu yang kita ambil, yang dikaji untuk mempertajam teori dari para pakar, mengambil dan mempertajam dengan cara apa? Dengan cara menganalisis, dengan cara gramatikal, historikal, dan apalah istilah-istilah tadi, yang sehingga mengambil satu kesimpulan bahwa menghasilkan sesuatu yang lebih tajam dari para pakar tersebut. Jadi menurut saya secara pribadi tidak melihat secara spesifik tentang hal yang baru atau penemuan yang baru dari beberapa hal yang disampaikan tadi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini langsung dijawab Pak Moderator ya. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih Brother Ferdi. Saya appreciate untuk berbagai pernyataannya. Jadi saya melihat bahwa Brother Ferdi ini memang seorang akademisi. Izinkan saya menyampaikan dulu ya. Dalam dunia akademik, seorang doktor itu tidak boleh tidak menemukan temuan baru. Persyaratan utama dari seorang doktor itu dia harus menghasilkan temuan baru. Apa yang disebut dengan temuan baru? Temuan baru itu adalah satu teori baru yang dikembangkan. Makanya disebut ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu punya pendapat yang berbeda-beda. Kemudian, seorang kandidat doktor harus menemukan temuan baru. Bagaimana caranya menemukan
temuan baru itu mencoba melihat dari para pakar. Pakar-pakar itu tidak pernah mengkaji Roma, kitab Roma yang sudah disampaikan tadi baik secara sintaktikal, secara verbal maupun juga homilitikal, teologikal. Pakar-pakar itu tidak pernah mengkajinya dalam bentuk itu. Jadi yang disebut dengan temuan baru itu adalah temuan yang tidak sama persis yang disampaikan oleh para pakar. Walaupun mungkin itu merupakan penggabungan yang disebut dengan istilah nama baru. Perhatikan, cara mengkajinya tidak pernah pakar-pakar sebelumnya itu melakukan analisis sintaktikal. Tidak pernah pakar-pakar terdahulu itu mengkajinya secara verbal. Tidak pernah pakar-pakar sebelumnya itu mengkaji secara homilitikal teologikal. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut temuan baru? Maaf, disertasi ini sebenarnya berlanjut pada bab 3, bab 4, dan bab 5. Yang disebut dengan mixed method. Jadi penginjilan ini sudah dilakukan dalam artian research pada tahun 2019 dengan mengkaji, menyebarkan angket ke gereja-gereja di seluruh Indonesia yang mewakili Aras Nasional PGI, PGLI, PGPI, dengan memperhatikan Indonesia bagian Barat, Timur, dan Tengah. Sehingga ditemukan hasil. Posisinya, mixed method itu cuma 3. Low, middle, high. Kalau dia posisinya low, hasil research, maka dia harus dibuat kebijakan untuk bisa middle. Kalau posisi middle, maka research itu harus dinaikkan menjadi high. Kalau posisinya high, maka yang harus dilakukan adalah mempertahankan. Itu argumentasi. Mengapa dikatakan ini merupakan temuan baru? Kok bisa begitu? Karena instrumen-instrumen yang digunakan dalam kuesioner yang disebarkan itu tidak pernah juga digunakan oleh siapapun. Thank you, Brother Ferdi Tulung ya. Satu pertanyaan yang saya appreciate, tapi saya belum jelaskan tadi kan, secara tuntas. Baik sekali pertanyaan Anda, sangat baik. Saya harus mengatakan bahwa Anda seorang akademisi yang kalau bisa bertemu dengan saya akan menjadi lebih bisa berkolaborasi dalam research, gitu ya. Bisa berkolaborasi dalam research. Thank you. God bless. Ya, silakan tadi Pak Victor. Pak Victor, silakan Pak Victor. Selamat malam. Terima kasih Pak Ronald kesempatannya. Pak Hanas, terima kasih presentasi yang sangat menarik. Saya baru lihat tadi di grup itu tadi siang, jadi maaf saya belum daftar ya, tapi saya appreciate acara presentasi sore hari ini, khususnya membandingkan antara metode EE lalu 4 hukum rohani, tadi metode apa buku tanpa kata ya dari Pak Don, iya, dan beberapa perbandingan lain sangat menolong. Karena bagi Pak, saya memang kita bisa lihat gambar ini Pak, supaya teman-teman bisa kenal kalau Bapak tidak keberatan, karena hari ini pertemuan hari pertama ini Pak. Ya, supaya teman-teman bisa lihat. Pak Victor jadi, ya. Thank you Pak Victor. Ya, saya memang sudah cukup lama mengenal metode LPMI 4 hukum rohani. Meskipun sisi teorinya belum terlalu mendalami, juga EE juga pernah dengar. Yang baru dengar ini yang 3 tadi yang Pak Stanley Heath lalu dan Sam Doherty itu yang saya baru dengar kali ini. Kalau boleh saya hanya menambahkan 2 alternatif lagi untuk memperlengkapi, karena memang setahu saya metode yang dikembangkan oleh para teolog atau pemikir teori penginjilan dari Barat, dari Amerika itu
kadang-kadang konteks ke Indonesia yang istilahnya budayanya banyak yang ya jujur aja banyak yang Muslim ya, hampir 90% lebih Muslim. Saya kira salah satu poin itu adalah bukunya Pak Andreas Maurer ya, pernah dengar ya, itu beliau lulusan dari Pretoria dan judul bukunya adalah Ask Your Muslim Friend. Jadi itu IMF itu di kalangan para pengerja yang lintas budaya, jadi memang orang-orang yang memang bekerja di kaum-kaum yang non Nasrani itu sangat membantu karena menolong kita tidak hanya menerima pertanyaan dari rekan-rekan yang tapi justru kita diajak untuk mulai bertanya. Jadi kitalah yang aktif bertanya. Jadi pendekatannya bertanya. Contohnya gini, misalkan kita ya tentunya pertanyaan yang bersahabat ya, itu yang menolong mereka menyadari apa hal yang mungkin membuat mereka berpikir. Contoh yang saya pernah dengar, misalkan saudara kita, misalkan kita tahu membaca atau berdoa dalam bahasa Arab. Ini bukan berarti merendahkan nabi mereka, tapi kita mungkin bertanya, seandainya keluarga kamu atau kamu dulu lahir dari keluarga Jepang atau keluarga Rusia, kira-kira boleh nggak kamu berdoa pada Tuhanmu dalam bahasa Rusia Jepang? Jadi itu menolong dia untuk berpikir bahwa Tuhan itu bisa disembah dalam bahasa apa saja, jadi bukan hanya satu bahasa. Itu satu contoh bahwa pendekatan Ask Your Muslim, bertanya itu supaya mereka juga belajar untuk berpikir, karena setahu saya dalam agama mereka itu berpikir atau bertanya itu suatu hal yang tabu ya, jadi banyak hal tidak ditanyakan. Terus yang kedua, alternatif yang kedua yang saya mau sampaikan, kami dan beberapa teman tahun lalu pas awal-awal pandemi itu berkumpul berlima atau berenam, kami susun sendiri buklet yang namanya judulnya itu adalah Undangan dari Sahabatmu di Surga. Jadi idenya memang mengenakan tentang dosa kejatuhan manusia ya, mengenai Kristus ya, tapi kami menekankan bahwa pada dasarnya Tuhan Yesus sedang mengundang kita untuk membangun relasi yang indah bersama Bapa seperti pada zaman di Eden, di Firdaus. Jadi memulihkan hubungan dengan Bapa. Jadi itu yang kami perkenalkan, dan kenapa kok judulnya Undangan dari Bapa. Jadi Bapa mengundang kita untuk masuk. Iya. Mungkin connection kurang bagus ya di tempatnya Pak Victor. Kita appreciate untuk Pak Victor yang ya. Yang lain yang ingin mau bertanya atau menanggapi, silakan. Ya, silakan. Pak Patar Manulang, saya lihat sudah siap-siap. Ya, selamat sore, selamat malam. Ikut saja dulu, Bapak. Dulu. Oke. Terlambat hari. Kita masih ada waktu 20 menit. Saya kira kalau mungkin tidak bertanya, bisa juga memberikan masukan. Ya, silakan. Ya, sambil menunggu yang lain, saya informasikan bahwa untuk kita di Pulau Sulawesi masih banyak suku-suku yang terabaikan yang sampai sekarang belum dijangkau oleh firman Tuhan. Dalam kegiatan misi mereka disebut mereka yang belum sampai 10% dari populasi jumlah penduduk atau suku yang ada di Sulawesi.
Kalau untuk skop Indonesia, kalau tidak salah ada 127, masih ada 127 suku, di mana para penginjil sementara masuk melalui penginjilan lintas budaya. Jadi itu informasi, silakan yang ingin bertanya. Pak Dr. Hana sudah kembali ada. Silakan, Ibu Teti mungkin. Ya, halo. Ya, halo. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang punya pengalaman? Pak Dolfi? Iya Pak, saya mau bertanya, Shalom buat semua sekali lagi. Saya mau bertanya ke Pak Hanas ya, apakah penting ya kita mempelajari bahasa atau adat istiadat satu wilayah untuk strategi penginjilan itu? Agar supaya Injil masuk, kita mungkin harus belajar bahasa yang ada di satu wilayah itu. Contohnya seperti di Papua atau di Tombatu atau di Minahasa. Tentunya kita harus mempelajari bahasa itu penting. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari brother kita ya. Penginjilan itu tadi saya sudah sampaikan ada 3 metode: proclaim, present, persuasion. Nah, yang tidak boleh dilupakan dalam penginjilan itu adalah proclaim. Tapi untuk proclaim, untuk bisa kita menyatakan Injil kepada orang lain, menyambung yang disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta Ronald Sumigar, ada yang namanya Unreached People Group, suku-suku yang terabaikan. Nah, kalau ini menjadi perhatian buat kita untuk menjangkau suku-suku yang terabaikan, maka kita harus memperhatikan juga masalah bagaimana kita bisa hadir di tengah-tengah mereka. Don Richardson, seorang warga negara asing, datang ke Papua untuk memenangkan orang-orang Papua. Itu problem terbesarnya yang pertama adalah masalah bahasa. Kita bisa melihat videonya secara langsung itu ya. Bagaimana dia ingin menyampaikan Injil. Injil tidak bisa disampaikan karena komunikasi masalah bahasa tidak connect antara orang Papua dengan Don Richardson. Nah, maka yang harus dilakukan adalah mempersamakan persepsi dulu. Mempersamakan persepsi yang dimaksudkan di sini adalah mempersamakan bahasa komunikasi. Kita tidak bisa memenangkan jiwa ataupun juga menginjili orang lain kalau kita tidak mengerti budayanya. Kalau kita tidak mengerti bahasanya. Ini salah satu contoh saja ya. Orang-orang di Minahasa itu hampir dapat dikatakan asing duduk melantai. Asing duduk melantai. Jadi orang-orang Minahasa itu selalu kalau duduk hampir dapat dikatakan ada kadera. Kadera itu kursi untuk duduk. Ya. Susah-susahnya orang Minahasa ditemukan kursi di rumah. Kira-kira begitulah. Nah, di Jawa ada budaya di mana orang itu tidak perlu menggunakan kursi. Melantai semua. Ini contoh saja ya. Satu ketika saya mengajak teman saya, orang Minahasa, untuk melakukan pelayanan ke Pulau Jawa. Karena dia hampir dapat dikatakan tidak pernah duduk melantai, jadi dia kurang paham bagaimana duduk ketika duduk melantai. Dalam penilaian orang Jawa ketika dia duduk
duduknya tidak sopan. Padahal sebenarnya bukan tidak sopan. Hanya saja dia tidak terbiasa duduk melantai. Nah, ini bicara lagi soal apa? Soal budaya. Nah, orang Jawa cara berbicaranya lembut, tertata, terstruktur, enak didengar. Maaf kata, dibandingkan dengan orang-orang Indonesia bagian timur yang suaranya keras, melengking. Nah, ketika orang timur ini mengincili orang yang ada di Jawa, itu harus memperhatikan budaya. Tidak bisa tidak. Jadi bahasa dan budaya dapat dikatakan hal yang sangat signifikan untuk dipelajari dan dikuasai, yang memudahkan seseorang untuk bisa melakukan penginjilan. Saya orang Bugis dan Toraja. Bapak saya Bugis, ibu saya Toraja. Tapi apa yang membuat saya home dengan orang Sulawesi Utara? Apa yang membuat saya familiar dengan orang Sulawesi Utara? Karena saya pernah kuliah sekitar 5 tahun di Sulawesi Utara. Jadi ketika saya bertemu dengan mereka, apakah di dalam negeri atau di luar negeri, hubungan itu begitu dekat, hubungan itu begitu akrab. Komunikasi pertemanan itu bisa dibangun secara cepat. Lagi-lagi, ini karena apa? Paham budaya dan bisa berkomunikasi dalam bahasa mereka. Terima kasih. Oke, yang lain kita masih ada waktu 10 menit. Ada yang ingin bertanya lagi? Adakah? Atau menambahkan? Pak Pendeta Alrimantik mungkin bisa tambahkan? Yang lain silakan. Masih ada waktu. Ya, minta juga untuk mengisi absensi ya. Kemudian IT kita segera mengambil dokumentasinya. Jika tidak, kita akan akhiri. Saya beri kesempatan lagi. Mungkin ada yang mau tanya tentang metode penginjilan? Ya, mungkin sedikit saya ingin sampaikan di menit-menit terakhir ini. Bapak Ibu bisa melihat nanti di jurnal yang pernah saya tulis. Ini saya langsung tampilkan saja ya. Sabar sedikit ya. Ini kita masih ada sekitar 7 menit. Sembari Bapak Ibu mengisi absen ya. Ya, bisa lihat jurnal ini? Bisa ya? Jurnalnya bisa ya? Ya, ini jurnal akreditasi ya. Ini jurnal akreditasi, saya menulis di jurnal ini, nanti saya sharing di WhatsApp ya, supaya Bapak Ibu bisa bacakan. Judulnya menerapkan model penginjilan masa kini. Bisa lihat kan? Bisa ya? Nah, ya, langsung saja kepada intinya apa sih? Jadi saya mengusulkan itu setelah melihat kajian terdahulu, ya, itu bahasa-bahasa perguruan tinggi negeri biasanya. Kajian terdahulu, mereka populer dengan istilah itu ya, kajian terdahulu. Nah, maka ditemukan beberapa metode. Pertama, model penginjilan interpersonal. Itu nanti bisa dicek dari Yohanes 3 ayat 1-21 ya. Dengan memahami 3 hal. Menghargai komunikasi interpersonal, memahami komunikasi interpersonal, dan menerapkan komunikasi interpersonal ya.
Kemudian model yang kedua itu model penginjilan pribadi ya. Model penginjilan pribadi itu bisa menggunakan 4 hukum rohani, 4 faktor rohani, amaki, buku tanpa kata, dan juga tadi dari brother kita Victor ya, Bapak kita Victor, kalau mau ditambahkan itu bisa ditambahkan lagi. Nah, kemudian selanjutnya model penginjilan massal. Ya. Model penginjilan massal ini bisa dalam KKR ya. Di dalam KKR itu ada kesembuhan fisikal, ya, atau physical healing, penyembuhan batin, inner healing ya, pelepasan dari keterikatan roh jahat atau okultisme, dan yang paling utama sebenarnya adalah apakah ada altar call atau tidak, orang itu diajak untuk menerima Yesus Kristus secara pribadi. Sebab itu merupakan motif atau tujuan utama dari penginjilan massal. Kemudian penginjilan pelayanan media. Saya tidak mau menyebutkan nama websitenya. Tapi yang saya mau sampaikan, saya sudah bertemu banyak teman sahabat yang menggunakan media. Jadi ada orang-orang tertentu yang hatinya terbuka untuk Yesus, tapi tidak mau ditemui face to face. Sehingga media itu menjadi sarana untuk orang itu bertanya. Mungkin saja dia menggunakan email atau nama lain. Ini kesaksian dari teman saya atau sahabat saya yang bergerak di bidang media ya. Ini orang-orang yang luar biasa yang bertanya tentang Yesus, dan dalam kesempatan itu melalui media dia menerima Yesus. Ada orang-orang yang memang sudah terima Yesus tapi tidak mau diekspos. Atau ada orang yang sudah terima Yesus tapi tidak mau keluar dari komunitasnya. Ya, kenapa? Lagi-lagi ini masalah konsekuensi ya. Orang itu kalau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dari latar belakang non-Kristen, resikonya bervariasi. Bahkan ada di antaranya yang dianiaya, kehilangan warisan, dan diperlakukan secara tidak adil ya. Nah, penginjilan pelayanan media ini sangat menolong. Ini saya jelaskan, ada aplikasi namanya Yes He Is. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian penginjilan pelayanan sosial. Nah, yang saya tahu itu ada namanya World Harvest, mungkin sebutlah itu ya. Melakukan pelayanan sosial yang sangat baik, menolong ya. Motif kita membantu orang lain. Namun jika mereka bertanya tentang keyakinan iman kita, atau ada diskus waktu berbicara tentang iman, lagi-lagi ini tidak ada unsur paksaan ya. Tidak boleh ada unsur paksaan ataupun tekanan. Maka inilah jembatan untuk menyampaikan tentang Yesus yang mengampuni dosa dan memberikan kepastian hidup yang kekal. Jadi pelayanan sosial ini adalah cara yang bisa membangun hubungan lintas agama. Tapi lagi-lagi jangan mewajibkan pelayanan sosial sebagai pengganti penginjilan. Ya. Itu membangun hubungan ya, membangun hubungan yang baik, yang disebut dengan membangun jembatan. Kemudian model penginjilan persahabatan, seperti yang dijelaskan dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 ya. Nah, itu model-model penginjilan yang perlu kita perhatikan. Saya ulangi, setidaknya saya mengusulkan ada 6 model penginjilan. Ya. Model penginjilan interpersonal, model penginjilan pribadi, model penginjilan massal, model penginjilan pelayanan media, model penginjilan pelayanan sosial,
dan model penginjilan persahabatan. Nah, ini model yang terupdate yang bisa saya sampaikan kepada kita pada malam ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak moderator kita. Ya, baik, terima kasih Bapak, Ibu saudara sekalian. Kita sudah di akhir, sudah waktu sudah menunjukkan pukul 19:05. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa pada hari Rabu. Hari Rabu pada jam yang sama. Begitu Pak Pastor Hanas. Ya, jam 5 WITA ya. Jam 5 PM. Saya kira sudah selesai. Bagi yang masih ingin bertanya, bisa bertanya langsung di kolom grup webinar. Ya, kita punya grup WhatsApp. Bapak Ibu bisa bertanya di situ. Terima kasih. Kita closing Pak. Ya. Berdoa. Ya, saya yang tutup dalam doa ini Pak, atau bagaimana? Ya. Mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami melihat pertolongan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan melalui Sekolah Tinggi Teologi Bahtera Josias yang menyelenggarakan webinar ini, yang banyak memberkati umat Allah, baik di dalam maupun di luar negeri, karena kami tahu ini merupakan media yang bisa kami gunakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa diberkati STT Bahtera Josias ini, ketua, waket-waket, dan semua dosennya. Engkau menolong untuk kemajuan perkembangan ke depan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga Tuhan yang ada di dalam Zoom ini, yang mengikuti, baik melalui Zoom maupun juga lewat YouTube, diberkati Tuhan. Jaga kesehatan kami Tuhan, tolong kami agar tetap kuat di dalam Engkau, berserah berlindung bernaung. Mohon kasih karunia, kemurahan, dan cinta-Mu turun dengan limpahnya atas kami. Puji sembah hormat bagi-Mu Kristus Yesus Tuhan. Kami mengakhiri pertemuan ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.